どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Pada malam hari, Duke Geoneot mendapatkan sebuah laporan dari Kapten Penjaga Elliot saat dia sedang makan malam. Isi laporan itu yaitu regu investigasi telah menghilang. Sementara itu, di rumah Liselot, Hiroki sedang menikmati teh bersama Flora dan Roana. Roana kemudian memperhatikan bahwa Hiroki dan Flora tampak berbeda dari biasanya. Roana kemudian bertanya kepada Hiroki, namun kemudian dialihkan dengan mengatakan bahwa Flora lebih bersikap aneh daripada dia. Dan nampaknya Flora terus memikirkan tentang Ryo, karena dia selalu menatap ke arah Ryo. Flora adalah gadis pendiam, jadi akan aneh jika tiba-tiba dia bersikap aktif dan terus memandangi pria lain. Flora kemudian memberikan alasan bahwa dia hanya kesulitan untuk berterima kasih kepada Ryo. Setelah minum teh, Flora kemudian kembali ke kamarnya. Dia kemudian berpikir tentang perkataan Hiroki tentang dia yang memikirkan Ryo. Flora terus memikirkan apakah Haruto yang menyelamatkan mereka adalah Ryo yang menyelamatkannya dari Minotaur dulu. Meskipun namanya berbeda, Flora masih merasakan kemiripan di antara mereka. Namun, Flora kemudian berpikir meskipun mereka berdua adalah orang yang sama, dia tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Karena di masa lalu dia telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan kepada Ryo. Flora lalu rebahan dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu dia mulai membenci dirinya lebih dari sebelumnya. Di sisi lain, saat ini Duke Geoneot sedang mengobrol dengan Liselot. Mereka membicarakan tentang tim investigasi yang menghilang dan perlunya untuk menambah kewaspadaan karena hal ini. Mereka mencurigai bahwa ada kemungkinan kawanan monster masih ada di hutan. Dan juga kemungkinan terburuknya adalah masih ada Minotaur lainnya. Mereka berdua kemudian akan bekerja sama. Namun, untuk tim investigasi susulan akan dilakukan oleh Liselot dengan mengirimkan Arya. Duke Geoneot kemudian menyarankan untuk meminta bantuan ke Ryo. Namun, Liselot ragu karena Ryo bukanlah seorang petualang dan tak mempunyai kewajiban untuk melindungi kota. Dan terlebih lagi, dia mempunyai anggota wanita yang harus dia jaga. Di dalam hutan, Reis dan Lucius sedang tertawa senang di depan api unggun. Karena mereka telah berhasil menciptakan banyak monster revenant hitam tambahan. Lucius kemudian meminta Reis untuk menyembunyikan revenantnya ke tanah, karena mereka tampak mengganggu pemandangannya. Namun, ada satu revenant yang mempunyai warna yang lebih hitam dari yang lainnya masih tetap duduk di sebelah api unggun. Dia adalah Alphonse yang telah menjadi revenant yang sempurna. Lucius tertawa saat melihat Alphonse dan mengatakan akan mengandalkannya pada serangan besok. Dan kemudian dijawab Alphonse dengan dia akan membunuh semuanya. Keesokan harinya di pos penjagaan gerbang barat kota Amande, beberapa prajurit ditambahkan untuk memperkuat penjagaan. Hal ini dikarenakan untuk berjaga-jaga dari serangan monster yang ada di hutan. Dinding terluar kota saat ini masih terbuat dari kayu, tidak seperti dinding batu yang berada di kastil. Alasannya adalah karena kota Amande saat ini mengalami perkembangan dan juga sedang menjalankan pelebaran kota. Beberapa prajurit yang berjaga pagi tampak masih kelihatan mengantuk. Namun, kemudian mereka melihat ada sosok seperti manusia datang dari arah hutan.
Para prajurit sebelumnya pernah mendengar ada kemungkinan pasukan investigasi akan kembali. Namun, ada juga kemungkinan kelompok monster yang akan datang. Setelah melihat dengan seksama, prajurit itu menjadi kaget karena sosok dari hutan itu adalah monster Revenant. Monster itu tidak memiliki rambut dan juga telanjang, tapi ekspresi menyeramkan mereka saat berteriak langsung membuat para prajurit panik. Lusinan Revenant berwarna abu-abu dan hitam kemudian menyerang benteng. Para prajurit kemudian bersiap menahan mereka dan juga membunyikan lonceng darurat. Tak lama setelah itu kemudian muncul kawanan orc dan goblin juga yang keluar dari hutan. Dan juga kengerian semakin meningkat dengan raungan dan munculnya monster Minotaur. Monster Minotaur kemudian melompat dan menghancurkan gerbang menggunakan pedang batunya. Prajurit yang kaget dan ketakutan akhirnya harus bersiap untuk menahannya, meskipun dengan taruhan nyawa. Sementara itu, Reis yang bersembunyi di tengah monster di dalam hutan bergumam bahwa jalur masuk bagian barat sudah diamankan dan selanjutnya adalah giliran gerbang timur. Di sisi lain, Rio, Celia, dan Aisyah sekarang sedang berkumpul karena kegemaran yang sudah terjadi di kota. Mereka kemudian mendiskusikan langkah apa yang akan mereka ambil. Rio kemudian memutuskan untuk menolong Liselot untuk melindungi kota, meskipun dia tidak mempunyai kewajiban untuk itu. Rio berpikir akan buruk jika dia meninggalkan kota, dan mengingat usaha yang sudah dia lakukan untuk menjalin hubungan, maka itu akan terbuang percuma jika dia pergi begitu saja. Dan terlebih lagi, jika Rio membantu, maka hutang budi Liselot terhadapnya akan bertambah. Rio kemudian menuju ke belakang penginapan dan terbang di sana untuk melihat situasi yang terjadi. Aisyah kemudian melaporkan bahwa dia merasakan adanya banyak monster yang tiba-tiba muncul di gerbang timur. Rio lalu memperkirakan jumlah monster dan mendapati bahwa masing-masing gerbang ada lebih dari 1000 monster. Kemudian Rio memutuskan untuk membantu di bagian gerbang timur, karena di sana nampak kekurangan orang. Sementara Aisyah akan tetap tinggal dan bersama dengan Celia. Sementara itu di jalan dekat alun-alun gerbang timur, para prajurit yang ketakutan sudah mulai putus asa. Salah satu pelayan Liselot yang bernama Chloe kemudian datang dan menyulut api semangat para prajurit. Namun, monster orc dan goblin terus berdatangan. Chloe mulai pasrah karena belum ada tanda-tanda pasukan bantuan datang. Dan saat itu, kemudian ada angin kuat yang tiba-tiba menerbangkan para monster. Dan lalu Rio mendarat di depan Chloe. Rio kemudian mengatakan akan menyerang di garis depan dan menyuruh para prajurit untuk menghabisi monster yang sudah berhasil masuk ke kota. Para prajurit yang melihat pertarungan sekilas Rio menjadi sangat kaget akan kemampuan Rio yang luar biasa. Sementara itu, di posko komando, Liselot mengatur dan memberikan perintah ke para pengikutnya. Serangan monster telah menghantam gerbang barat dan timur. Lalu, salah satu pelayannya melaporkan bahwa gerbang timur membutuhkan pasukan bantuan. Saat ini, Liselot kekurangan orang yang kompeten. Jadi, akhirnya dia mengirimkan pelayan pribadinya, yaitu Cosette dan Natalie. Setelah mereka pergi, kemudian ada laporan masuk lagi bahwa ada seorang pemuda yang mampu melawan banyak monster di gerbang timur. Liselot kemudian menyadari itu adalah Rio. Dan dia sekarang sudah mulai agak tenang karena di gerbang timur sudah ada bantuan dari Rio. Sementara itu di daerah utara benteng Amande, Lucius dan Reis sudah berhasil menyusup dan mereka mulai menjalankan rencananya. Kembali lagi ke gerbang timur, Chloe terpesona saat melihat pertarungan Rio yang mana Rio mampu melawan banyak monster tanpa masalah. Dan kemudian Natalie dan Cosette datang sebagai pasukan bantuan. Namun mereka kaget dan terpesona oleh kekuatan Rio yang dapat menghadapi banyak monster. Rio terus bertarung dan sudah membunuh ratusan monster. Namun dia merasakan sesuatu kejanggalan. Monster yang menyerangnya saat ini hanyalah orc dan goblin. Sedangkan monster Revenant dan Minotaur masih menunggu di barisan belakang. Rio kemudian menghubungi Aisyah menggunakan telepati untuk menanyakan keadaan di posisinya. Setelah itu,
Ryo mundur sejenak dan berbicara ke Natalie, Cosette, dan Chloe bahwa dia akan kembali ke kota untuk menemui temannya dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Namun sebelum pergi, Ryo akan membunuh monster Minotaur dulu. Pedang Ryo kemudian diarahkan ke depan dengan cahaya yang kemudian berkumpul pada pedangnya. Cahaya itu kemudian berubah menjadi bola esensi sihir dan lalu dilepaskan oleh Ryo dengan kecepatan luar biasa. Monster Minotaur yang tak sempat bereaksi dengan serangan Ryo pun langsung mati. Setelah itu, Ryo membuat putaran angin pada pedangnya dan diarahkan kepada para monster yang ada di depannya. Dan hasilnya, lusinan monster langsung binasa. Semua orang yang di sana menjadi sangat terkejut. Lalu, Ryo kemudian pamit pergi. Di sisi lain, Hiroki, Flora, Rowana, dan juga Huguenot saat ini telah dievakuasi ke ruang tamu di rumah Liselot. Mereka dijaga oleh 4 kesatria, termasuk steward dan komandan pasukan elit, Raymond Brand. Di dalam ruang itu, kaki Hiroki terus bergetar. Nampaknya pertarungan di hutan sebelumnya mempengaruhinya pada situasi saat ini. Di gerbang barat kota Amande, Arya saat ini memimpin para petualang, kesatria, dan juga bawahannya untuk menghadapi monster. Arya merasa kesal karena berapapun monster yang sudah dihabisi, monster itu masih tidak ada habisnya. Namun, Arya merasakan sesuatu keanehan karena monster Revenant dan Minotaur yang di gerbang tidak kunjung menyerang. Arya kemudian memutuskan untuk mengajak komandan kesatria untuk menyerang Minotaur terlebih dahulu. Namun, sebelum mereka melangkah maju, monster Revenant dan Minotaur meraung begitu kerasnya hingga suara itu masuk ke dalam kota. Setelah itu, kemudian semua monster pun maju menyerang dan menyebabkan Arya panik. Pada saat yang sama di benteng utara, Rhys dan Lucius mendengar teriakan monster Minotaur dan mengatakan bahwa tandanya sudah dimulai. Dan Rhys kemudian memerintahkan Revenant Alphonse untuk bergerak. Ryo yang baru saja mencapai penginapan kemudian juga mendengar suara Minotaur. Dan dia kemudian mempunyai firasat yang buruk. Ryo kemudian menemui Aisyah dan Celia, lalu mengatakan bahwa ada yang janggal dalam situasi ini. Ryo lalu menyuruh mereka untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman di sebelah selatan. Sementara Ryo sendiri akan membantu pertahanan kota. Di tengah perjalanan ke tempat yang aman, Ryo, Celia, dan Aisyah menemui warga yang diserang oleh beberapa Revenants. Lalu Ryo yang tidak bisa membiarkan mereka terbunuh begitu saja akhirnya menolong mereka dan membunuh semua Revenant di lokasi itu satu persatu. Chloe yang tiba-tiba muncul mengatakan bahwa beberapa Revenant telah berhasil memasuki kota dan saat ini dia harus melapor ke Liselot. Para warga kemudian meminta Ryo untuk mengantar mereka ke tempat evakuasi di wilayah utara. Ryo awalnya keberatan, namun setelah Celia mengatakan itu tidak masalah, akhirnya mereka mengantarkan warga sampai tempat evakuasi. Sesampainya di sana, ternyata ada prajurit yang kemudian mengundang Ryo untuk datang ke mansion Liselot. Rupanya Liselot saat ini mengirim prajurit itu untuk memandu Ryo dan kelompoknya ke tempat mereka. Meskipun melenceng dari rencana yang sudah dibuat, Ryo akhirnya menerima tawaran itu. Sementara itu, Rhys dan Lucius saat ini dengan mudah masuk ke mansion Liselot. Hal ini dikarenakan mereka dipandu oleh Alphonse. Lucius kemudian memerintahkan Alphonse bahwa dia bisa melakukan apapun asal tidak melukai putri Flora. Alphonse juga diperbolehkan untuk menendang pantat pahlawan asal tidak membunuh pahlawan itu. Di dalam ruang tamu, suara pintu hancur kemudian terdengar dari dalam. Salah satu kesatria kemudian mengeceknya, namun kemudian ada tinju yang mengarah padanya dan membuat kesatria itu terlempar. Revenant Alphonse kemudian muncul dan diikuti oleh 4 Revenant di belakangnya. Alphonse lalu memerintahkan Revenant itu untuk menyerang. 3 kesatria yang tersisa kemudian menahan masing-masing 1 Revenant. Dan 1 Revenant lainnya yang bebas diperintahkan Alphonse untuk mengejar kelompok Hiroki. Hiroki yang takut kemudian memerintahkan yang lain untuk lari. Dan karena dia adalah pahlawan, tentu saja dia mempunyai kecepatan lari yang cepat. Alphonse kemudian mampu menyusul Hiroki.
dan karena terdesak, Hiroki kemudian mengeluarkan pedangnya, lalu berniat untuk melawan Alphonse. Namun serangan Hiroki dapat dihindari oleh Alphonse, yang mana Alphonse kemudian membalas dengan meninju wajah Hiroki dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya Hiroki pun terjatuh. Alphonse kemudian menargetkan Juk Huguenot dan kemudian meninju perut Huguenot dan mencekiknya. Stewart berusaha menolong ayahnya dengan menebas Alphonse, namun pedangnya tidak dapat menembus kulitnya. Kondisi saat ini benar-benar buruk dan sisa kesatria lain masih sibuk dan kelelahan menghadapi revenant lainnya. Ruana kemudian memerintahkan Flora lari dan melemparnya keluar ruangan dan menutup pintu. Namun, ternyata Flora kemudian dibawa oleh pria yang tidak dikenal. Di dalam ruangan, Hiroki yang sudah bangkit merasa sangat marah dan kemudian menyerang revenant dengan pedangnya. Meskipun gerakannya amatir, dia berhasil membunuh revenant di ruangan itu, dan hanya tertinggal Alphonse saja. Alphonse mundur ke koridor di belakangnya. Lalu Hiroki yang tidak berpikir panjang lalu mengejarnya dan meninggalkan yang lainnya. Saat mengejar Alphonse, Hiroki mendengar ada yang memanggil namanya, dan saat dia melihat ke samping, ada pria yang kemudian memukul kepalanya hingga akhirnya Hiroki pun pingsan. Pria itu adalah Reis. Reis kemudian menyuruh Alphonse untuk keluar dan mengulur waktu hingga Lucius bisa pergi dari kota ini. Di sisi lain, Flora yang dibawa pria tidak dikenal berusaha melepaskan diri, namun dia tidak berhasil. Pria itu kemudian membuka tudungnya dan ternyata dia adalah Lucius. Tak lama setelah itu, Reis datang dan meminta Lucius untuk bergegas pergi karena Reis merasakan ada roh humanoid yang sudah memasuki mansion. Lucius yang mendengar itu kemudian merasa tertarik. Lalu dia memutuskan untuk memilih jalannya sendiri untuk keluar. Dia kemudian berlari dengan cepat sembari membawa putri Flora. Sementara itu, di saat wajah Hiroki dipukul Alphonse sebelumnya, Ryo, Celia, dan Aisha ternyata sudah mencapai mansion. Aisha kemudian mengatakan bahwa dia merasakan adanya monster di dalam mansion. Liselotte yang tampak buru-buru keluar kemudian menyambut Ryo. Ryo kemudian lalu bertanya apakah ada monster yang menyusup ke mansion. Tapi Liselotte tidak mengetahuinya. Dan kemudian suara keras dentuman terdengar dan muncul lubang besar dan air yang mengalir. Setelah itu muncul seorang pria bertudung yang membawa Flora. Saat Ryo mendengar suara pria itu, jantung Ryo kemudian berdegup kencang. Dan kemudian Ryo mengingat suara target balas dendam yang dia tuju. Namun kemudian muncul monster revenant dari arah lubang di dinding. Dan kemudian menyerang orang tanpa pandang bulu. Ryo kemudian dengan cepat membunuh salah satu revenant yang mendekat. Namun mata Ryo masih mengunci ke arah pria yang membawa Flora. Aisha yang mengerti kemudian menyuruh Ryo untuk pergi mengejar pria itu. Namun Ryo masih khawatir dengan keselamatan Celia. Celia kemudian menyebutkan bahwa Ryo tidak perlu memikirkan dirinya. Dia akan baik-baik saja karena juga ada Aisha di sampingnya. Celia kemudian juga menggunakan sihir tanah untuk mengurung revenant yang ada di sekitarnya. Ryo yang kemudian mempercayai Celia lalu menggunakan kecepatan penuh untuk mengejar pria bertudung yang membawa Flora. Liselotte yang melihat kejadian ini hanya bisa terkejut dan membeku. Setelah Ryo pergi, Aisha kemudian menyuruh Celia untuk membuat sihir perlindungan. Sementara dia akan mengurangi jumlah monster. Aisha melawan revenant menggunakan tangan kosong yang tentu saja membuat Liselotte khawatir. Celia lalu mengatakan kepada Liselotte bahwa Aisha sekuat Ryo. Setelah menemukan beberapa revenant, Aisha kemudian meminjam tombak Chloe yang tidak sengaja berada di sampingnya. Aisha kemudian menyuruh yang lain untuk mundur dan dia kemudian melanjutkan pertarungan. Aisha menyelinap dan menghabisi monster seperti dia sedang menari. Alphonse yang melihat itu kemudian kesal karena para revenant lain tidak bisa menghentikan Aisha. Lalu dia pun kemudian turun dan menyerang Aisha. Tak berselang lama, kemudian Aisha langsung menusuk jantung Alphonse. Dikarenakan Alphonse saat ini adalah revenant sempurna, menusuk jantungnya tidak akan membuatnya mati.
Lalu Alphonse kemudian menyerang Asia. Yang tak lama kemudian Asia kemudian menggunakan gerakan pada tombak dan seketika kepala Alphonse melayang. Di sisi lain, Rio kemudian berhasil menyusul pria bertudung. Pria itu terkesan karena ada yang mampu mengejarnya. Rio lalu menyuruh pria itu untuk membuka tudungnya dan mengkonfirmasi jika dia adalah Lucius. Lucius tidak mengenali Rio, namun dia tertarik dengan pertempuran. Setelah dia melepas tudungnya, pertarungan pun terjadi. Rio kesulitan untuk menyerang karena Lucius menggunakan Flora sebagai perisai. Namun, Lucius juga tidak bisa mendaratkan serangan juga karena tangannya saat ini membawa Flora. Lucius yang penasaran kemudian terus memikirkan tentang siapa identitas Rio. Dan kemudian dia melakukan sebuah tawaran. Jika Rio memberitahu siapa dia, Lucius akan melepaskan Flora. Lucius kemudian melemparkan Flora ke tanah. Lalu, Flora berjalan dan berada tepat di tengah antara Rio dan Lucius. Rio kemudian mulai memberikan beberapa clue seperti dia dulu tinggal di Beltram. Dan juga tentang ibu dan anak yang dulu diincar oleh Lucius. Lucius kemudian mengingatnya, anak dari Yagumo dan anak dari seorang putri dari suatu kerajaan. Lucius juga mengatakan bahwa dia senang melihat Rio sudah tumbuh seperti yang dia inginkan. Flora yang mendengar percakapan mereka paham dengan alur ceritanya. Dan kemudian Flora mengetahui bahwa Haruto adalah Rio yang dia kenal. Lucius kemudian mencoba memprovokasi Rio supaya menunjukkan emosi marah yang dia sukai. Namun Rio memberikan ekspresi dingin yang tentu saja membuat Lucius tidak senang. Lucius lalu mengambil pedang dan mengangkatnya, dan itu adalah sebuah pertanda pertarungan pun dimulai. Tanpa beban Flora sebagai sandera, Rio kemudian bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dan kemudian dia berhasil memotong lengan kiri Lucius. Lucius yang baru saja menyadari lengan kirinya terpotong nampak tidak mempercayainya. Rio kemudian terus melancarkan serangan. Lucius sangat kaget dengan jumlah esensi yang dimiliki Rio. Dan dengan terpotongnya lengan Lucius, Lucius kalah dalam adu kekuatan. Lucius selalu mencoba menyerang balik, namun kemudian berhasil ditahan Rio yang kemudian melancarkan serangan balasan. Dan juga Rio lalu menendangnya menggunakan esensi yang cukup besar. Lucius terpental jauh, namun dia masih bisa berdiri menggunakan satu kaki. Lucius kemudian mencoba memikirkan trik yang Rio gunakan. Tapi, dengan kekuatan dan ketepatan milik Rio yang tak tertandingi membuat Lucius terpojok. Pertarungan terus berlanjut. Rio lalu menyerang Lucius dengan kombinasi seni roh elemen tanah. Menyerang Lucius dengan tombak yang keluar dari tanah. Tidak hanya tombak tanah, Rio juga menggunakan bola esensi yang kemudian dilancarkan ke arah Lucius. Serangan bola esensi menyerang seperti hujan turun. Lucius lalu menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan itu. Namun, beberapa bola serangan berhasil menembus tubuhnya. Lucius yang kemudian terpojok lalu mencoba mengambil lengan kirinya yang terputus untuk disambung kembali. Namun, Rio ternyata bergerak lebih cepat dan membakar lengan itu menjadi abu. Kemudian dengan sisa kekuatan Lucius menyerang Rio, namun Rio bisa menahan dan membalas serangan menggunakan lututnya dan kemudian menghancurkan mata kiri Lucius. Rio lalu melanjutkan serangan untuk menusuk jantung, namun Lucius ternyata mampu membelokkan arah serangannya, tapi dadanya masih tertusuk oleh pedang Rio. Rio ingin melanjutkan serangan, namun Lucius menyerang ke arah Flora. Lalu secara refleks, Rio kemudian pergi untuk melindungi Flora. Lucius tertawa karena kenaifan Rio. Lalu di tengah pertarungan itu, Reis kemudian muncul, dan dia akan membawa Lucius. Rio mencoba untuk mencegahnya lari, namun tiba-tiba ada serangan petir hitam dari makhluk seperti naga dari atasnya, yang mana membuat Rio harus bertahan dan juga melindungi Flora yang ada di belakangnya. Setelah petir itu menghilang, Reis dan Lucius juga menghilang. Ternyata mereka berhasil lolos. Rio merasa sangat kesal. Meskipun Lucius menerima banyak luka fatal, tapi Rio berpikir ada kemungkinan bahwa Lucius masih hidup.
Api dendam dalam diri Ryo terus berkobar, dan Ryo kemudian memutuskan mulai besok dia akan hidup sebagai Ryo dan bukan orang lain. Sementara itu, jauh dari kota Amande, tepatnya di bawah tanah kastil Kekaisaran Froxia, Lucius saat ini sedang berguling-guling karena lukanya. Lucius sangat kesal karena penghinaan atas kekalahannya, dan dia akan membalasnya. Lalu, Neris kemudian menyembuhkan luka milik Lucius. Kemudian cerita berpindah ketika Miharu saat ini sedang bermimpi. Miharu memimpikan kembali ketika dia membuat kontrak sementara dengan Aisyah. Namun mimpi itu kemudian berubah dengan obrolan seorang ibu dengan anaknya yang berambut hitam yang tampak bahagia. Anak kecil itu adalah Ryo. Namun mimpi itu kemudian berubah lagi menjadi adegan di mana ibu itu memegang tangan Ryo, namun sang ibu dibunuh oleh pria di belakangnya. Miharu tidak bisa melakukan apapun selain melihat. Dan setelah itu kemudian sosok Ryo yang sudah dewasa muncul dan memenggal kepala pria itu tanpa ragu. Pikiran Miharu menjadi mengantuk lagi. Miharu tahu bahwa jika dia terbangun mungkin akan melupakan mimpi ini. Namun dia bertekad untuk tidak ingin melupakannya meskipun itu sangat menyakitkan. Dan kemudian Miharu merangkul Ryo dalam mimpinya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.